ya udah kan tinggal pelorot-pelorotin main ke rawa-rawa ya. Hai guys, hai Pascal, kembali lagi bersama aku di channel Ilove ID. Akhir-akhir ini nikah muda itu lagi marak banget diperbincangkan ya guys. Definisi dari nikah muda sendiri itu menurut aku abstrak ya. Ada sebagian orang yang nganggep nikah muda itu berarti nikah pas di bawah umur gitu loh. Jadi di bawah umur 18 tahun itu dinamakan nikah muda. Tapi ada juga bagi sebagian orang yang dinamakan nikah muda itu ya di umur 20 sampai 25 tahunan. Jadi ya masih muda gitu. Bukan berarti di bawah umur 18 tahun. Apalagi ketika kondisi pandemi kayak gini, terus LDR-an sama pasangan, susah ketemu, ya udahlah daripada gitu nikah aja, akad aja, nggak usah resepsi. Ya kan, biar bisa deket terus nih sama pasangan. Akhirnya nikah muda. Belum begitu siap mental, belum begitu siap materi. Karena ingin selalu bersama, jadi ya udahlah nikah aja, akad dulu gitu kan. Emang banyak kok. Di sekitar aku juga banyak yang kayak gitu. Jadi kadang ya udah mumpung lagi kayak gini nih, nggak boleh ada keramaian, menghemat biaya, ya udahlah yuk akad aja yuk, kayak gitu. Sebenarnya nggak ada salahnya juga daripada kita maksiat mulu ya kan, mendingan nikah lah, nggak apa-apa akad doang juga, yang penting sah gitu. Sebenarnya sih nggak apa-apa, cuman guys, menikah muda kalau belum siap segala sesuatunya, belum siap dengan matang, belum disiapkan dengan baik, itu banyak resikonya. Kalian mau tahu resikonya apa aja? Kalau pengen tahu, yuk simak video aku sampai habis. Tapi sebelum itu, seperti biasanya, aku nggak bosan-bosan ingetin kalian untuk subscribe channel aku. Dan jangan lupa klik tombol lonceng notifikasi, biar kalian tuh nggak ketinggalan setiap kali aku update video. Oke, gampang kok. Risiko yang pertama itu guys, bahaya banget untuk wanitanya, yaitu di umur 20 tahun ke bawah, organ reproduksi itu belum berkembang secara sempurna. Sebuah studi menyatakan bahwa tingkat resiko kematian cenderung meningkat 2-4 kali lipat gitu ya pada wanita yang hamil di usia muda guys. Maksudnya mudanya itu ya, kurang dari umur 20 tahun gitu guys. Kenapa bisa meningkat gitu resiko kematiannya sampai 2-4 kali lipat? Karena yaitu organ reproduksinya tuh belum matang secara sempurna, tapi udah terlanjur, udah hamil gitu, udah bunting. Tapi nggak sedikit juga cewek-cewek yang berhasil gitu melahirkan dengan selamat di umur sebelum 20 tahun. Hamil pada saat sistem reproduksi belum matang secara sempurna itu tuh menyebabkan pendarahan maupun keguguran gitu dalam kehamilannya guys. Kalau misalkan kalian menikah biar terhindar nih dari yang namanya zina, mendingan tunda dulu kehamilannya setelah umur 20 tahun guys. Aku nyaranin itu sih. Soalnya kasihan juga buat ceweknya kalau misalkan umurnya belum 20 tahun terus udah hamil. Itu sebenarnya belum siap sistem reproduksinya. Yang selanjutnya yaitu KDRT rentan terjadi guys. Karena apa? Iyalah, gimana nggak rentan terjadi? Kamu menikah di usia muda, apalagi di bawah umur 20 tahun, itu mental itu yakin deh, belum siap. Rata-rata mental itu belum siap untuk menerima konflik pernikahan. Coba, kamu pikirin deh baik-baik, ketika kamu pacaran di umur segitu, itu pas nanganin konflik kayak gimana sih? Belum dewasa kan? Belum bisa gitu menangani konflik dengan bijak, dengan baik. Nah ini konfliknya nggak main-main cuy, pas udah nikah tuh nggak main-main, bukan cuma sekedar chat lama dibales terus ngambek, bukan cuma sekedar telat dikit terus ngambek marahan, bukan. Masalahnya tuh lebih luas lagi kalau udah nikah, banyak banget. Entah masalah materi, itu udah pasti ya. Banyak banget nih masalah materi itu dialami oleh pasangan yang menikah muda karena belum siap. Dari masalah materi
sampai ke masalah-masalah yang lebih simpel, yang lebih ringan, itu tetap aja itu bikin mentalnya juga kan keganggu. Karena kurang siapnya mental ini, KDRT itu rentan banget terjadi pada pasangan yang menikah muda di bawah umur 20 tahun. Gimana nggak rentan terjadi kalau umur segitu yang belum siap mental udah dihadapkan masalah hidup, masalah pernikahan yang benar-benar rumit. Jadi kalau misalkan mau nikah, itu jangan mikirnya yang indah-indahnya aja. Jangan cuma mikir, oh tidur nanti ada yang nemenin nih. Nanti kalau pengen enak-enakan, ya udah kan, tinggal pelorot-pelorotin celana. Nggak usah cari-cari tempat lagi, udah halal, nggak usah takut. Nggak usah kepikiran yang macam-macam. Nggak usah takut kebobolan. Udah sah ini, udahlah. Di dalam juga aman gitu kan. Cerot di dalam juga aman gitu kan. Jadi mikirnya tuh yang enak-enak aja gitu, jangan mikir yang kayak gitu aja. Karena pernikahan tuh isinya bukan cuma yang indah-indah aja. Bukan maksud aku untuk menakut-nakuti orang yang mau menghalalkan hubungan. Tapi alangkah indahnya kalau kita mau menikah itu udah siap loh, mental, materi, lah pokoknya segalanya tuh harus siap. Soalnya banyak kasus gitu, di sekitar aku aja banyak loh yang nikah muda. Itu tuh ya gitu, karena masih labil, kalau berantem, kalau ada konflik diposting, kalau enggak sampai main tangan, sampai apa ya, aduh, mulutnya tuh penuh dengan kebun binatang gitu loh. Kalau itu terus-terusan terjadi, nanti yang terjadi apa? Perceraian. Nah ini dia resiko dari menikah muda itu, yaitu perceraian guys. Gimana enggak beresiko terjadi perceraian coba. Cekcok yang terus menerus berkepanjangan, ditambah KDRT juga, terus mentalnya belum siap menerima semua itu. Ya udah pasti lama-lama enek kan sama pasangan, capek gitu sama keadaan, akhirnya ya udah perceraian jalan satu-satunya. Nah, umur muda, masih muda udah jadi janda, udah jadi duda. Mending kalau belum punya anak. Kalau udah punya anak, coba. Yang korban itu bukan diri sendiri, tapi anak juga jadi korban. Terus ya guys, yang namanya menikah muda di umur di bawah 20 tahun, itu tuh kita tuh masih labil kan, belum punya prinsip. Jadi prinsip hidup kita tuh masih terbangun gitu. Jadi kita aja belum berdamai sama prinsip hidup kita sendiri, kita harus memaksakan harus berdampingan dengan prinsip hidup orang lain juga. Kan gak bakal nyambung, gak bakal sejalan. Belum lagi di usia segitu secara finansial kebanyakan belum siap. Kalau menikah itu bukan cuma ngurusin urusan makan doang guys. Banyak hal lainnya yang bersifat materi atau finansial yang harus kamu siapin. Kalau belum siap, ya siap-siap aja tuh. Kalian berdua cekcok gara-gara duit, gara-gara uang. Emang, uang itu bukan yang utama, tapi segalanya tuh butuh uang. Jadi kalau misalkan belum siap uang, gak usah buru-buru nikah. Kamu mau ngandelin orang tua, kamu mau ngerepotin orang tua, mau bawa orang lain, terus tinggal ngebebanin orang tua kamu lagi. Janganlah. Gak keren kalau kamu kayak gitu. Oh iya, lagi pacaran aja kalau misalkan berantem dikit-dikit minta putus, dikit-dikit minta udahan. Kalau udah nikah, terus berantem nggak bisa. Kamu dikit-dikit minta cerai, dikit-dikit minta balik, nggak bisa. Apalagi bagi yang agamanya Islam ya. Nggak bisa tuh kayak gitu, nggak bisa mempermainkan pernikahan. Pernikahan itu sakral guys. Yang selanjutnya yaitu resiko mengalami gangguan psikologis. Semakin muda usia kamu menikah, semakin mudah juga kamu mengalami gangguan psikologis. Seperti gangguan kecemasan, gangguan mood, dan depresi di kemudian hari. Hal ini juga berkaitan guys dengan kesiapan mental ketika menikah. Coba kamu pikirin deh baik-baik. Di umur segitu, itu masih pengen seneng-seneng, masih pengen happy-happy, ya enggak? Lagi pacaran aja, bosen dikit, bete dikit, terus curhat nih ke pasangan. Kalau pasangan nggak ngasih jawaban yang kamu mau, ujung-ujungnya berantem. Ya orang
kangen aja karena gengsi gitu mau ngungkapin, mau ngajak ketemu, terus malah ngode. Kalau misalkan si cowoknya nggak nangkep kodean kamu, ya ujung-ujungnya berantem. Padahal lebih gampang kalau kamu ya udah ngomong langsung kan, pengen ketemu gitu. Ya nggak sih? Itu tandanya apa? Pada saat usia muda, terus menikah, terus dihadapkan dengan masalah-masalah yang sebenarnya nggak usah gitu dijadiin masalah, akhirnya berantem, itu bakal ngeganggu psikologis kamu. Jadi banyak kecemasan gitu. Kamu banyak berpikiran buruk tentang hal yang sedang terjadi. Misalkan segala sesuatunya tuh nggak berjalan lancar sesuai dengan keinginan kamu pasti mikirnya macam-macam. Ah, ini pasangan aku kayaknya udah nggak cinta lagi, udah nggak sayang lagi, ya kan? Karena itu rasa cemas yang ditimbulkan ketika kamu ya belum siap mental untuk menghadapi semua itu, guys. Pada akhirnya menikah itu sebenarnya pilihan setiap orang. Tapi lebih baik ketika kita memutuskan untuk menikah, kita tuh harus memastikan mental kita udah siap, lalu finansial kita udah siap, terus kita udah lebih bijaksana lagi dalam menghadapi suatu konflik. Itu yang paling penting sih. Yang namanya hidup, kita nggak bakal lepas dari yang namanya konflik. Walaupun kita sama pasangan saling mencintai, saling menyayangi, udah menerima kurang dan lebihnya masing-masing, tetap aja kalau misalkan ada konflik terus kita nggak bisa bijaksana nih dalam menghadapinya, hubungan itu tetap bakal hancur. Walaupun emang daripada maksiat itu lebih baik menikah, tapi jangan merusak, menggagalkan pernikahanmu dari awal, guys. Kalian gak mau kan jadi janda, jadi duda pada saat usia kalian muda? Gak mau kan? Makanya kalau mau nikah, siapin baik-baik segalanya. Jangan cuma nyiapin malam pertamanya aja. Jangan cuma mikirin aduh gabrutnya aja, genjot-genjotannya aja. Jangan-jangan tujuan kalian menikah emang cuma pengen puas main ke rawa-rawa ya? Enggak kan? Nah guys, itu dia resiko yang akan terjadi nih ketika kamu menikah di usia muda pada saat belum siap segala-galanya. Nah guys, segini aja ya video aku kali ini, dan tunggu aku di video berikutnya, pastinya akan sangat menarik dan juga bermanfaat tentunya. Oke guys, sampai jumpa. Dah.